Langkah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan belakangan menjadi sorotan. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang menjadi sorotan adalah pasal 103 ayat 4 yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Dalam ayat tersebut diatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor, dan atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Aturan ini memang perlu penjelasan lebih menyeluruh. Pasalnya rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa peraturan pemerintah ini bukan sebagai dukungan perilaku seks bebas? Bagaimana pengawasan akan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak sekolah? Akankah peraturan pemerintah ini bisa melindungi remaja dan anak sekolah dari bahaya seks bebas? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini menjadi pertanyaan karena tentunya menimbulkan polemik di sejumlah kalangan, tidak hanya dari DPR RI yang kemudian sempat berkomentar bahwa ini bertentangan dengan nilai pendidikan nasional, budi pekerti luhur, tapi juga banyak masyarakat yang menilai bahwa ini terlalu menganut gaya pendidikan dari negara luar negeri. Dan ini kemudian akan menjadi pembahasan kita, apakah betul memang pemerintah bisa mengimplementasikan pasal yang progresif ini tanpa mengabaikan nilai ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Untuk membahasnya sudah ada aktivis perlindungan anak Ibu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Oke, dan juga kita masih menunggu Bu Retno dan juga pemirsa tentunya tanggapan dari Wakil Rakyat dari Komisi 10 DPR RI Ibu Neti Herawati yang juga sempat memberikan pandangannya menolak pasal tersebut. Tapi saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bagaimana melihat pasal 103 ya, khususnya pasal yang mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Sebagai pemerhati anak melihatnya bagaimana? Iya, pertama sebenarnya pasal ini tuh harus kita kaitkan dengan pasal sebelumnya ya. Di pasal 101 sebenarnya. Di pasal 101 itu penekanannya adalah pada pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, di situ kemudian ada mulai dari informasi, konseling gitu ya, layanan dan lain-lain. Nah, itu disebutkan jelas disebutkan memang anak usia sekolah gitu dan remaja gitu. Jadi ini bisa saja anak usia sekolah yang atau remaja yang kemudian menikah misalnya pada usia muda karena angka perkawinan anak kita tinggi ya. Nomor SKT ini kan sudah nomor 7 ya kalau kita lihat tingginya angka di dunia ya. Jadi kita cukup tinggi gitu. Nah, kalau kemudian itu ya termasuk dong berarti di pasal yang dimaksud di pasal 101. Nah, pada pasal 103 itu ya memang ada di bagian E. Jadi ada 5 hal yang akan dijadikan layanan gitu ya dalam kesehatan reproduksi ini. Nah, layanan itu kan bisa bentuknya konsultasi gitu, bisa bentuknya sosialisasi gitu dan bisa konseling juga. Nah, di situ ada 5 hal yang akan atau bisa dilakukan. Nah, nomor E-nya jadi A, B, C, D, E. Nomor E-nya adalah sebenarnya jadi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tadi gitu. Ini sebenarnya bagian dari termasuk pengetahuan apa itu alat kontrasepsi, kemudian jenisnya apa saja gitu. Dan hal ini sebenarnya kan ini kan dilihat dari sisi kesehatan. Kalau saya melihatnya seperti itu, kalau pro dan kontra kita semua juga tidak mau bahwa remaja gitu melakukan hubungan seks bebas, tentu tidak ya, karena ini kan sangat berbahaya. Tidak hanya menimbulkan penyakit menular, tapi juga banyak kan yang kemudian kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Nah, pengenalan alat-alat kontrasepsi ini bagian yang muncul kemudian di pasal 101 yang dirinci pada pasal 103. Saya sih ngelihatnya seperti itu. Ini sudut pandangnya karena ini PP Kesehatan tentu dari sisi kesehatan, pro kontra kemudian soal moral dan lain-lain, ini pasti lah kalau di masyarakat kita, karena masyarakat kita kan bicara tentang pendidikan seks secara dini pun hal yang tabu gitu. Iya. Oke, bagaimana kemudian tanggapan ataupun kritik yang memandang bahwa penyediaan alat kontrasepsi, apalagi ini diatur dalam PP, ini seakan-akan melegalkan seks bebas karena ada penyediaan alat kontrasepsi juga di dalam salah satu pasalnya? Kalau menurut saya sih itu hal pro kontra ataupun mereka yang kontra, saya rasa
itu hal yang wajar gitu muncul persepsi-persepsi semacam itu. Apalagi tadi saya sudah katakan di negara kita itu ngomongin itu hal yang tabu gitu. Walau sebenarnya harusnya itu tidak menjadi hal yang tabu. Karena begitu tabu kan anak-anak tuh harusnya kita dorong untuk mau ya berbicara tentang pendidikan seks atau masalah seksual dia itu pada orang dewasa yang dia kenal atau di sekitar dia. Kita dorongnya sebenarnya ke orang tua, pengasuh atau orang dewasa lain yang dia kenal dengan dekat misalnya di rumahnya. Jadi sebaik itu bagian dari keluarga yang melakukan. Namun ketika keluarga merasa tabu berbicara hal itu, anak-anak bisa jadi mencari gitu. Nah ketika dia mencari, nih di internet misalnya, yang muncul kemudian bisa jadi situs-situs pornografi. Lalu ngeliat, lalu kemudian akhirnya banyak yang kemudian juga kecanduan atau ingin mencoba gitu. Nah ini yang sebenarnya kondisi dunia digital saat ini dan anak-anak kita yang lahir pada era ini ya, itu memang mudah sekali gampang akses hal begitu. Nah ketika tidak diawasi, tidak diedukasi, bahaya misalnya. Kalau bagi saya sih yang lebih utama adalah tadi pendidikan seksualnya adalah bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi gitu. Apa sih resiko kamu ketika usia sekian melakukan hubungan seks, itu sebenarnya bahaya pada organ seksualnya. Kemudian bisa ketika hamil sebenarnya tubuhmu, rahimmu, punggungmu belum siap gitu ya, dan nanti akan menimbulkan tuh berbagai problem di masa depan gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang harusnya memang ditanamkan gitu sehingga anak-anak tuh punya kesadaran nggak mau ngelakuin itu karena juga untuk penghormatan pada dirinya. Ya karena itu sangat berbahaya, saya harus hargai tubuh saya, itu hal-hal yang harus ditanamkan. Berikutnya ya tentu anak-anak harus didampingi ketika lebih baik sih dia bicara tentang itu sama kita ke orang tuanya ya daripada mereka mencari sendiri. Oke. Ketika pemerintah kemudian memasukkan salah satu pasal penyediaan alat kontrasepsi di dalam PP, apa sebenarnya urgensinya kalau dalam pandangan Bu Retno sebagai pemerhati anak? Apakah memang angka kehamilan usia dini begitu marak di Indonesia, apalagi kalau kata Bu Retno ini angka 7 untuk perkawinan usia muda? Nah kalau saya sih menilai, walaupun saya tentu tidak terlibat ya dalam pembuatan PP ini, tidak mengerti juga sebenarnya apa urgensi kemudian dikeluarkan. Tapi saya memandangnya dari sisi unsur kesehatan aja gitu. Dan lalu ada fakta dan data nggak gitu. Kalau bagi saya gini ya, mungkin di Indonesia berbeda dengan beberapa negara ya di luar, di mana mereka tuh bisa punya data angka anak-anak yang melakukan hubungan seks aktif itu di usia, misalnya di Amerika Serikat tuh mulai usia 12, kemudian di beberapa negara Eropa 14, itu mengakibatkan mereka melakukan seks aktif karena di sana kemudian berbeda dengan kondisi di kita ya nilai-nilainya. Nah mereka punya data tuh secara terbuka. Nah tetapi di Indonesia itu enggak. Cuma saya ingat ya, saya lupa tahunnya, tapi yang mungkin antara tahun 1990-an lah ya. Itu memang ada data yang salah satu riset yang waktu itu heboh banget juga. Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar di mana banyak sekali anak-anak yang kos gitu ya. Kemudian riset itu menunjukkan bahwa mereka kemudian sudah melakukan hubungan seks gitu. Karena tadi ya mungkin pengawasan orang tua yang nggak ada karena mereka kos dan lain-lain. Nah itu waktu itu cukup mengejutkan, pro kontra muncul. Kemudian Jogja sendiri juga menganggap oh nggak kayak gitu dong wilayah kami dan lain-lain gitu. Tapi kemudian riset yang sebagai sampel ini taruhlah mungkin salah benar, tapi kalau terkait dengan sampel artinya pernah ada gitu ya riset kayak gitu. Itu berarti kalau tahun 1910-an mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu ya udah ada. Nah itu belum ada internet loh seperti sekarang gitu ya di era digital sekarang gitu. Belum ada gitu. Nah apalagi kalau kemudian sekarang ada gitu. Jadi orang tua menurut saya juga penting gitu ya di momen ini juga menyadari bahwa anak-anak kita bisa saja loh melakukan hubungan seks di usia yang masih remaja gitu, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah ada keterbukaan kita bicara itu misalnya di rumah. Jadi perlu juga nih keterbukaan untuk mulai ngobrolin soal itu. Kalau saya sih mandangnya begitu ya, tapi bahwa saya sendiri juga tentu tidak sama sekali mendukung seks bebas apalagi pada level remaja gitu ya. Ketika tubuh mereka jelas belum siap secara organ seksual, secara organ reproduksi, tentu kita harus cegah betul itu. Nah, mencegahnya menurut saya bukan tabu membicarakan seksualitas atau kesehatan reproduksi, tapi
harus terbuka sebenarnya untuk itu. Oke, kita juga nanti akan menantikan bagaimana penjelasan langsung dari pemerintah yang akan kita masih tunggu selain Ibu Neti dari Komisi 10 DPR RI, juga juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana pemerintah kemudian mengaplikasikan pasal tersebut tanpa bertentangan dengan norma di masyarakat. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan masih bergabung bersama kami Ibu Retno selaku aktivis pemerhati anak. Kita sambil menunggu Bu penjelasan tentunya dari pihak pemerintah dan juga bagaimana polemik dari Komisi 10 DPR RI, tapi sudah bergabung dari Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Herawati. Ibu Neti, selamat malam. Halo Ibu Neti, selamat malam. Baik, kita coba lagi Ibu Neti. Sudah bergabung bersama kami? Baik, sambil kita menunggu komunikasi dengan Ibu Neti yang kita sudah lihat ya, DPR RI kan juga sudah memberikan keberatan, penolakan terhadap penerapan pasal ini. Tapi kalau kita melihat dari sisi bagaimana ini memberikan edukasi kepada anak usia muda tentang seks bebas, tentang alat reproduksi, apakah anak dalam usia muda, usia pelajar tersebut bisa mencerna dengan baik bahwa ini sesuatu yang tidak baik, atau kita takutnya justru malah berimplikasi ketika sudah tahu malah semakin penasaran, karena kan ini jadi rancu ya, jadi serba salah begitu tentunya bagi pemerintah. Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara pendidikan kesehatan reproduksi sama anak pun harus pakai usia. Jadi misalnya mulai dari TK bisa kita lakukan, tapi hal-hal yang sederhana. Ya misalnya pada tubuhku hanya aku yang boleh lihat tuh bagian yang mana, boleh pegang yang mana. Kalau orang lain megang, ngelihat, itu berarti orang jahat, laporin ke mama. Itu mulai dari mandiin dia gitu, sampai kemudian dia SD, dia SMP. Kalau SMP itu anak kan mulai suka dengan lawan jenis tuh. Nah pada saat itu tuh pendidikan kesehatan reproduksinya sudah berbeda lagi gitu. Jadi tidak bisa di seluruh usia disamain gitu. Jadi memang harus menggunakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia kita semua ya, seluruh dunia lah. Ini kan mulai pada era digital di mana anak-anak kita ini pun mudah banget mengakses-akses hal seperti itu. Jadi kalau nggak kita dampingin bahaya juga gitu. Nah, lalu Indonesia sendiri berdasarkan data ya, Indonesia itu untuk kejahatan seksual terhadap anak itu menduduki ranking ke-10 di dunia ya, jadi secara online. Baik, kita sudah tersambung langsung dengan Ibu Neti dari DPR RI. Ibu Neti, selamat malam Bu. Sudah amankah audionya Bu? Halo Bu Neti. Halo. Ya, Ya, ya Bu Neti, silakan dari DPR RI melihat pasal terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi ini, kenapa ini menolak Bu? suaranya terputus-putus ini. Baik, kenapa Bu menolak? Halo Bu, sudah jelas terdengar Bu? Ada masalah. Bu Neti, kami sudah jelas mendengar suara Ibu Bu. Baik, Bu Neti bisa mendengar suara kami? Ya, ini barusan terdengar lagi nih. Baik. Tadi nggak terdengar. Ya, oke. Silakan Bu Neti, apa alasan penolakan Bu? Ya, ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agita dan juga Bu Retno, salam sehat. Mohon maaf nih jika suara saya terputus-putus karena memang saya ada di belahan bumi dengan perbedaan waktu dengan waktu Indonesia, khususnya waktu Indonesia Barat ya. Nah, terkait dengan PP 28 tahun 2024, ternyata memang ini diteken oleh Pak Jokowi pada tanggal 6 Juli 2024 saat kami anggota DPR RI sedang melakukan reses ya di berbagai dapil. Jadi artinya saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lain pastinya sangat kaget ya dengan isi dari pasal dan ayat yang ada di PP 28 2024 yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan nomor
17 tahun 2023. Nah, tentu yang saat nanti kegaduhan dan keriuhan jagat media sosial dan juga di tengah masyarakat adalah terminologi atau diksi penyediaan alat kontrasepsi ya pada pasal 103 tentang upaya kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja. Saya secara pribadi kaget ya, kenapa? Karena kalau dari undang-undang kesehatannya tidak pernah ya kita bicara soal itu. Kita hanya menekankan bahwa upaya kesehatan reproduksi ini memastikan bahwa fungsi ya reproduksi ini bisa berjalan dengan baik, dengan sehat ya. Namun tiba-tiba kita dikagetkan dengan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan ya di tengah masyarakat, khususnya saya ya sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, kenapa? Karena ketika kita bicara tentang upaya pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang terbayang oleh kami adalah upaya pencegahan, kemudian juga edukasi, konseling, begitu ya, pembinaan. Dan kalau kemudian kita merujuk pada data BKKBN, tentu harusnya kita hari ini mewaspadai begitu ya pergeseran di tengah masyarakat kita, khususnya remaja kita, anak-anak yang kita harapkan akan menjadi calon pemimpin masa depan. Menurut data BKKBN dari 2015 sampai 2019 ternyata ada 40% ya kehamilan yang tidak direncanakan ya. Kemudian ada juga kasus ya 19,6% anak remaja 14 sampai 19 tahun mengalami kehamilan tidak diinginkan ya. Dan bahkan kasus aborsi ini 20% dilakukan oleh remaja kita ya. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan yang luar biasa, menjadi sinyal dan alarm bagi cita-cita bangsa ini ya. Kalau kemudian kita mengatakan 2030 Indonesia layak anak, 2045 Indonesia emas begitu ya. Ini juga menjadi ancaman begitu kalau kemudian ada terminologi penyediaan alat kontrasepsi. Ini maksudnya apa gitu. Ini harus kita tanyakan pada pemerintah. Maksudnya apa penyediaan alat kontrasepsi ini? Apakah kemudian pemerintah dalam tanda kutip quote unquote membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan pada klaster anak sekolah dan remaja kita seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang perilaku seksual di luar pernikahan itu adalah tabu, saya yakin angkanya jauh lebih besar daripada yang dirilis oleh BKKBN seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya ini harus segera dilakukan review, kajian, dan kalau memang pemerintah concern pada upaya pencegahan, edukasi, konseling, ya maka dicabut gitu ya, direvisi, kalau mungkin direvisi ya, kalau harus dicabut gitu, karena kalau menurut saya ini parah sekali seperti itu ya, membuat persepsi di tengah masyarakat liar begitu ya. Dan tentu saja kita bicara tentang pelajar atau peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila itu kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia begitu ya, bergotong royong begitu, berkeragaman global dan seterusnya begitu. Nah, kalau kemudian iman, takwa, akhlak mulia ini dilabrak ya dengan aturan yang lain, tentu ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu, Mbak Agita. Oke, ya. Ini sudah ada penjelasan juga penjelasan secara tertulis dari Kemenkes, terutama dari Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi, bahwa dalam pasal itu sejatinya tentunya mengakomodir pasangan perkawinan muda, Bu, terkait edukasi kesehatan reproduksi. Ini bagaimana tanggapan Komisi 9 DPR RI? Mbak Agita, bisa diulang, tadi ada kalimat yang terputus. Iya, Bu Neti, disebutkan oleh Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes, pasal itu mengakomodir untuk pasangan perkawinan muda terkait edukasi kesehatan reproduksi, Bu.
Ya, tapi kan kalau kita bicara tentang kemampuan masyarakat membaca, begitu ya, membaca aturan gitu. Kalau kemudian di situ disebutkannya, kan itu pasalnya macam-macam gitu. Ada pasal orang dewasa dan pasangan usia subur, ada upaya kesehatan reproduksi anak sekolah dan remaja. Ya itu seharusnya diperjelas begitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita asumsikan anak sekolah dan remaja, seharusnya kita bicara anak sekolah dan remaja pastinya di bawah 18 tahun, kan begitu. Hmm. Dan kita hari ini sedang bekerja keras, bagaimana caranya agar kita memutus mata rantai kemiskinan, memutus kebodohan, dengan memperpanjang rata-rata lama usia pendidikan, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus segera diralat, direvisi oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian udah rame gitu ya, udah gaduh, kemudian dibuat narasi lain gitu ya. Oke. Seharusnya kan dari awal ya harusnya kita berhati-hati gitu. Nah, masalahnya kan ketika sudah jadi PP itu ya menjadi wilayah eksekutif gitu ya. Kita enggak berwenang lagi seperti undang-undang kemarin ya, rancangan undang-undang bisa kita tolak, bisa kita drop begitu ya. Tapi kalau PP ya kita hanya bisa mengkritisi, penuhnya melakukan mencabut yaitu dilakukan oleh eksekutif gitu. Tapi saya secara pribadi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai orang tua merasa prihatin ya jika pemerintah kemudian menganggap ini hal yang remeh begitu. Oke. Karena hari ini kita melihat ya kemajuan teknologi gitu, cybercrime, kekerasan seksual begitu ya, kemudian pergaulan bebas, pornografi itu sudah menjadi ancaman buat remaja kita, buat Baik. generasi muda kita begitu. Jadi kalau kemudian ada klausul seperti itu, ya ini berbahaya, ya berbahaya dan bisa dipersepsi liar gitu ya, dipersepsi macam-macam oleh masyarakat Baik. kita begitu. Nah Baik. ini Terima kasih. menurut saya karena memang kita masih reses, mungkin nanti pada masa persidangan eh, kita akan mengusulkan kepada pimpinan untuk bisa Baik. mengundang mitra ya, khususnya Kementerian Kesehatan. Seperti Baik, itu. terima kasih Ibu Neti Herawati yang sudah memberikan pandangannya. Bu Retno, boleh direspon ini pandangan langsung dari Bu Neti tadi? Iya, pertama saya ngelihat Bu Neti juga sepakat kalau itu bagian dari edukasi ya. Informasi, edukasi dan di dalam penjelasan pasal 103 itu sebenarnya dalam penjelasan PP ini menyatakan bahwa selain kalimat-kalimat tadi di ujung tuh ada menyebutkan bahwa anak-anak itu harus dididik untuk melindungi diri plus menolak melakukan hubungan seksual. Sebenarnya ada kalimat itu di dalam penjelasan. Seperti tadi mungkin literasi atau membacanya mungkin tidak semua orang ini ya, tapi di penjelasannya ada. Yang kedua, kalau memang ini menimbulkan polemik dan begitu besar penolakan, memang menjadi tidak efektif juga nih PP ini. Barangkali tadi dari 103 ada 5 ya kan A, B, C, D, E. Yang A sampai D kayaknya tidak ada penolakan karena bagian dari pendidikan, Edukasi. pengobatan gitu. Mungkin nggak ada, tapi bagian yang terakhir kan penyediaan alat kontrasepsi. Ya tinggal menghilangkan bagian ini kalaupun mau merevisi. Kalau bagi saya ya polemik kalau ini diteruskan pun polemik malah nanti jadi menutup niat pemerintah yang sebenarnya ingin melakukan edukasi dan pencegahan gitu ya. Jadi kalau memang mau revisi pada bagian penyediaan alat kontrasepsi, tapi secara keseluruhan dan termasuk di penjelasan. Sebenarnya ini sudah bagus dan upaya mengedukasi remaja, mencegah maupun melakukan penanganan ya. Dari hal-hal yang tadi soal kesehatan reproduksi remaja. Oke, kita akan hadirkan juga Bu Retno dan juga pemirsa. Inilah pasal aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam PP nomor 28 tahun 2024 pemirsa. Untuk pasal 103 ayat 1 ini adalah upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Inilah kemudian salah satu aturan dan juga untuk ayat 4 pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A, deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan juga poin E ini ya Bu ya yang menjadi polemik
penyediaan alat kontrasepsi. Kita tentunya akan menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah yang tentunya bisa menjelaskan supaya ini tidak multitafsir dan tetap tujuan utamanya adalah edukasi. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Retno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.